Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melaksanakan produk dari pelajaran bahasa Inggris. Terlebih dahulu, sebelum saya menjelaskan tugas apa yang saya sampaikan, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Febriati dari kelas 10 SMA IPS Pondok Pesantren Nazahatul Ulama. Di waktu kali ini, di kesempatan saya ralat. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas produk berjudul debat. Pasti kalian gak asing lagi dengan kata debat ini kan? Karena karena ini materi untuk kelas 10. Jadi di sini saya terdiri dari 16 siswa, 6 tim pro dan 6 tim kontra, dan saya sebagai moderatornya. Dan pada mosi debat kali ini ialah kenakalan remaja terjadi karena adanya pengaruh budaya luar. Di sini kan pasti akan muncul pro dan kontra. Sebelum kita mulai debat tersebut, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih yang dimaksud remaja, apa sih yang dimaksud kebudayaan. Pasti kalian bertanya-tanya. Remaja ialah perubahan perkembangan antara masa anak dari masa anak-anak kecil menjadi masa yang dewasa, dan menyebabkan perubahan fisik, kognitif, dan psikososial. Dan sedangkan budaya ialah kebudayaan yang datang dari luar daerah ke suatu daerah yang diterima serta dijalani oleh suatu masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Selanjutnya, di dalam debat pasti akan ada tata tertib agar debat terlaksana dengan lancar dan tidak terjadi kerusuhan. Jadi di sini ada 3 tata tertib. Yang pertama, jika salah satu tim berargumen, maka tim lainnya menyimak. Yang kedua, dilarang menyanggah sebelum waktunya menyanggah, karena itu akan menyebabkan kegaduhan antara satu sama lain. Yang ketiga, dilarang membuat kerusuhan saat saling menyampaikan argumen. Dan selanjutnya adalah pembagian waktu saat debat agar konsisten dalam melaksanakan debat tersebut. Penyampaian topik dari kedua pihak, afirmasi dan oposisi, dilakukan sekurang lebih 4 atau 3 menit, minimal 3 dan maksimalnya 4. Setelah itu, sebelum pernyataan topik, kita melakukan perkenalan terlebih dahulu agar kalian tahu tim afirmasi ada siapa aja dan tim kontra ada siapa saja. Setelah perkenalan, maka akan dilakukan pernyataan topik oleh ketua afirmasi dan ketua oposisi. Dan debat dimulai kurang lebih 13 menit sampai 14 menit. Dan yang terakhir, kesimpulan akan disampaikan 3 sampai 4 menit, dan kesimpulan tersebut akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi, sebelum debat dimulai, kedua pihak menyampaikan pernyataan topik selama 4 menit. Kita mulai dari tim afirmasi. Perkenalkan, nama saya Maulinda, saya dari grup afirmasi. Perkenalkan, nama saya Livia, saya
saya Nadira, saya dari grup oposisi. Perkenalkan, nama saya Nabi Salaha, saya dari grup oposisi. Perkenalkan, nama saya Asti Ramdhania, saya dari grup oposisi. Perkenalkan, nama saya Kiran Salsabila dari grup oposisi. Perkenalkan, nama saya Siti dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Tunta Zaniel dari tim oposisi. Perkenalkan, nama saya Zafisya dari grup oposisi. Kenakalan remaja adalah suatu kondisi di mana para remaja berperilaku tidak baik. Apalagi di zaman modern ini sudah banyak sekali budaya luar yang masuk ke negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Salah satu contoh budaya luar seperti memakai baju ketat dan celana pendek. Crop dibilang good looking, apalagi wanita yang mewarnai rambutnya dibilang cantik, keren, dan lain sebagainya. Membuat remaja Indonesia melupakan budaya Indonesianya sendiri. Berikut beberapa dampak jika remaja Indonesia terus menggunakan budaya luar. Negara luar masuk ke Indonesia, contoh seperti mie samyang, lebih memilih mengkonsumsi mie sayang daripada Indomie. Yang ketiga, kebudayaan Indonesia hilang. Sebelum budaya luar masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia lebih menyukai menggunakan produk Indonesia dibandingkan menggunakan produk luar. Contohnya seperti baju batik. Namun sekarang kita jarang melihat orang memakai baju batik, dan orang-orang di zaman sekarang lebih memilih untuk memakai baju yang ketat. Yang keempat, meningkatkan sifat individualisme. Semenjak adanya budaya luar, remaja Indonesia sekarang memiliki sifat individualisme, yakni suatu sifat yang tidak baik untuk kita contoh. Karena kita adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan dan membutuhkan satu sama lain. Yang kelima, munculnya kesengajaan sosial, sesuatu kondisi ketidakharmonisan antara individu ke individu lainnya. Saya Nadira, saya dari grup oposisi. Saya sangat tidak setuju dengan pendapat kenakalan remaja terjadi karena adanya pengaruh budaya luar. Tim afirmasi mengatakan bahwa zaman modernisasi seperti meniru budaya luar. Justru berikut poin yang harus diperhatikan. Perubahan irasional. Perubahan tata nilai dan sikap manusia yang awalnya irasional menjadi rasional. Apakah kalian tahu apa itu irasional dan rasional? Irasional adalah cara pihak pikir yang sesuai dengan akal sehat yang tepat. Sedangkan rasional adalah cara pikir yang sesuai akal sehat diiringi dengan pertimbangan yang logis cocok dengan akal. Misalnya, dulu semua orang menyimpulkan masalah dengan gampang tanpa meminta bantuan orang lain. Namun sekarang kita bisa menyimpulkan masalah dengan menggunakan referensi di Google atau bermusyawarah sesama manusia. Yang kedua, perubahan pola pikir adalah sebuah pikiran yang awalnya irasional menjadi rasional, seperti yang saya jelaskan tadi di nomor pertama. Yang ketiga, beraktivitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya budaya luar yang masuk, kita bisa mengembang teknologi yang ada di Indonesia. Seperti contohnya, Indonesia membuat mobil listrik yang diisi menggunakan charger, tidak menggunakan listrik. Yang keempat, mengetahui berbagai bahasa. Adanya budaya luar, kita bisa belajar beberapa bahasa sehingga bisa menambah wawasan lebih luas lagi.
Saya di sini akan menyanggah argumen dari Nita. Menurut saya tergantung kita sendiri gimana menyikapi budaya luar yang masuk. Kita juga harus menjaga sikap kita sendiri. Saya Putri Tazamiel, saya akan menyanggah argumen dari Nadine. Menurut saya, tidak semua remaja mengkonsumsi mie Samyang. Jika dilihat dari segi kesehatan, kedua mie tersebut sama-sama tidak menyehatkan jika sering dikonsumsi. Saya Kirani Salsabila, saya akan menyanggah dari Putri Nurjana. Saya tidak semuanya harus dengan Menggunakan Tidak semuanya harus dengan menggunakan batik untuk melestarikan budaya luar. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Saya Nita, saya dari tim afirmasi. Saya setuju dengan mosi tersebut. Karena kenapa? Menurut saya adanya budaya luar yang masuk ke Indonesia membuat remaja melupakan perilaku karena sudah terpengaruh dengan budaya luar. Dari segi kata, lebih menggunakan bahasa luar negeri. Saya Nadia Kamelia Putri. Saya berargumen adanya budaya luar membuat mereka melupakan produk Indonesia yang sejak dulu sudah ada mereka. Lebih tergiur dengan produk luar negeri. Lebih tergiur dengan budaya luar seperti Baju ketat. mirip orang Amerika. Saya menurut saya akan tentang budaya luar membuat remaja Indonesia sangat melestarikan budaya Indonesia. Sendiri lebih menyukai budaya luar seperti lebih menyukai dengan K-pop dan drakor. Cukup sekian argumen dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak semuanya harus dengan Menggunakan Tidak semuanya harus dengan menggunakan batik untuk melestarikan budaya luar. Ada berbagai cara yang bisa kita lakukan. Saya Nita, saya dari tim afirmasi. Saya setuju dengan mosi tersebut. Karena kenapa? Menurut saya adanya budaya luar yang masuk ke Indonesia membuat remaja melupakan perilaku karena sudah terpengaruh dengan budaya luar. Dari segi kata, lebih menggunakan bahasa luar negeri. Saya Nadia Kamelia Putri. Saya berargumen adanya budaya luar membuat mereka melupakan produk Indonesia yang sejak dulu sudah ada mereka. Lebih tergiur dengan produk luar negeri. Lebih tergiur dengan budaya luar seperti Baju ketat. mirip orang Amerika. Saya saya akan tentang budaya luar membuat remaja Indonesia
Indonesia sangat melestarikan budaya Indonesia. Sendiri lebih menyukai budaya luar seperti lebih menyukai dengan K-pop dan drakor. Cukup sekian argumen dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadira, saya dari tim oposisi ingin berargumen adanya budaya luar membuat Indonesia lebih maju dari segi teknologi dan bisa membuat alat elektronik sendiri dan juga bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Terima kasih. Saya Indra Kusalaha dari tim oposisi ingin berargumen. Menurut saya, dengan adanya budaya luar membuat pikiran orang yang dulu irasional menjadi rasional di zaman modern ini. Saya Irina akan dari tim oposisi akan berargumen adanya budaya luar menambah wawasan seperti belajar bahasa luar, lebih penyaringan dan lain sebagainya. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, Nadira. Di kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan dari hasil debat kedua tim tersebut. Jadi, hasil debat kali ini adalah semua problem pasti ada sisi negatif dan ada sisi positif. Tergantung kita sendiri gimana cara menyikapinya. Menurut saya, budaya luar yang datang ke Indonesia itu boleh-boleh saja, asalkan kita tahu gimana cara menghandle-nya. Contohnya, jangan sampai kita melupakan budaya Indonesia yang sudah terterap dari dulu hanya karena dengan adanya budaya luar yang masuk. Diperkirakan kita menggunakan barang produksi Indonesia 80% dan barang produksi luar hanya 20% saja. Itu sih menurut saya konsisten. Karena kalau kita lebih kebanyakan menggunakan budaya luar, otomatis kita akan melupakan kebudayaan Indonesia sendiri. Padahal dari kecil, dari kita bayi, kita udah tinggal di Indonesia. Jadi di saat dewasa Pak kita melupakan gitu aja, itu kan akan menjadi perilaku yang buruk. Dan setelah itu, menurut saya adanya budaya luar juga ada sih sisi positifnya. Barusan saya menjelaskan sisi negatif, dan di sini saya akan menjelaskan sisi positifnya. Sisi positifnya itu Indonesia bisa lebih maju, berkembang, sama kayak tadi yang udah didebatkan sama mereka. Ya, tapi meskipun berkembang, ya kita kembali yang seperti awal. Kita harus tetap mempertahankan kebudayaan Indonesia. Karena apa? Indonesia ini sangat beragam. Indonesia sangat kaya akan perainannya, akan kehutanannya, dan akan banyak makanan dan keanekaragaman makanan, budaya, semua hal. Indonesia itu sangat kaya akan hal tersebut. Jadi adanya budaya luar itu, ya kita boleh sih melakukannya, tapi jangan sampai kita melupakan budaya Indonesia. Itu saja, segitu saja dari saya. Bila ada tutur kata saya yang salah, mohon dimaafkan karena kita sebagai manusia tidak luput dari salah dan dosa. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mengetahui kalau saya udah mengupload video selanjutnya. Thank you for attention. I'm sorry if there is mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.